Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisa Winarataban. Saya adalah mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa dari jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir, yaitu dari mata kuliah Percakapan Antar Personil, yang dimana dosennya adalah Ibu Natalia Damayanti. Di sini saya mengangkat tema, yaitu tema cyberbullying. Cyberbullying, apa itu cyberbullying? Bila kita akan masuk ke cyberbullying, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan dunia maya atau bullying yang dilakukan oleh seseorang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, yang dilakukan melalui ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Contoh dari cyberbullying. Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Ini termasuk sebuah tindakan dari cyberbullying. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga, trolling, mengirim pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Kalau di game online, trolling sering dilakukan oleh player-player Mobile Legends, yang dimana trolling ini membuat seorang playernya akan mengeluarkan kata-kata kasar atau toksik. Contoh lainnya, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang, dan membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Apa dampak dari cyberbullying? Dampaknya di sini ada 3. Secara mental, orang atau korban akan merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Secara emosional, merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Secara fisik, lelah, kurang tidur karena mengalami gejala-gejala seperti depresi atau mengalami gejala sakit kepala seperti sakit perut dan sakit kepala. Apa sih dampak bagi korban yang terkena dari cyberbullying? Dampak psikologisnya, korban mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan bahkan percobaan bunuh diri. Dan ada juga sebuah kasus yang dimana korban yang terkena cyberbullying sampai bunuh diri. Dampak sosialnya yaitu menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Agresif di sini mereka kayak seperti tidak percaya diri, seperti marah-marah karena terkena dampak dari psikologisnya tadi, yang dimana dilakukan oleh seseorang yang melakukan cyberbullying kepada korbannya. Dampak pada kehidupan sekolah atau di universitas, penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Contohnya seperti mungkin karena malu dia bolos, tidak masuk ke sekolahnya karena malu terkena dari efek cyberbullying tadi. Dampak bagi pelakunya. Pelaku cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Ya, orang-orang yang sering melakukan cyberbullying ini adalah orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan, dan mereka juga mempunyai rasa iri kepada korban yang dibulinya tersebut.
Atau bisa jadi juga cyberbullying ini adalah orang yang di dunia nyatanya dia mungkin orang yang terkena bully sehingga dia melampiaskannya kepada media sosial atau jejaring online. Nah, di sini ada contoh sebuah kasus yang dimana korbannya berasal dari India, berumur 17 tahun. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan media sosial yang digunakan adalah TikTok. Di sini bintang TikTok asal India yang bernama Sia Sakar ditemukan tewas di kediaman pribadinya atau di rumahnya di New Delhi, India pada 24 Januari sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Arjun Sarin ini adalah manajer yang mengatur seperti endorse dari Sia Sakar ini. Sia Sakar mengakhiri hidupnya karena mendapat tekanan yang dideritanya seperti mendapat ancaman dan perkataan-perkataan kasar dari orang yang melakukan cyberbullying atau bisa disebut haters. Dan bagaimana jika seseorang itu mendapati perilaku dari cyberbullying? Nah, di slide selanjutnya ada cara untuk menghindari dari cyberbullying tersebut. Yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Ini yang pertama bisa dari orang tua, teman, atau sahabat. Jika kamu terkena cyberbullying, sebaiknya kamu menceritakan kepada orang terdekat dulu yang bisa dipercaya, yang tidak akan membongkar aibmu tersebut. Nah, yang kedua, memblokir akun sosial media pelaku. Di sini, korban yang terkena cyberbullying dari pelaku bisa memblokir akunnya dan melaporkan atau mereport kepada pihak sosial media tersebut. Yang ketiga, jika melapor kepada pihak berwajib jika mendapatkan ancaman. Ancamannya seperti ancaman kekerasan fisik, mungkin bisa ancaman seperti pembunuhan. Yang ketiga, mengaktifkan mode filter komentar yang disediakan sosmed. Nah, di sini kita bisa di sosial media tersebut disediakan untuk menyaring komentar-komentar kasar yang diberikan oleh seseorang yang ingin melakukan cyberbullying. Yang ketiga, setting sosial media menjadi privat akun. Kenapa dilakukan ini privat akun? Nah, agar orang-orang yang ingin menyalahgunakan foto atau nama kita tidak bisa mengambil foto kita untuk melakukan sebuah tindakan cyberbullying seperti slide di atas tadi. Agar tidak disalahgunakan oleh seseorang yang ingin melakukan cyberbullying. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.